Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan kami dari kelompok 3. Saya Evi Fitria Primadani, NIM 208190017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elia Lelintri Mujianto, NIM 208190015 dari jurusan Tadris IPSA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Febrianti dengan NIM 208190016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elisianti, NIM 2081914 dari kelas Tadris IPSA. Perkenalkan, nama saya Dia Inovatul Fasanazira, NIM 208190013. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai akulturasi dan juga asimilasi. Secara etimologis, kata akulturasi berasal dari kata serapan bahasa Inggris yaitu acculturation, yang berarti penyesuaian diri. Sedangkan menurut KBBI, akulturasi merupakan proses percampuran antara dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi. Ada beberapa definisi akulturasi menurut para ahli. Yang pertama menurut Gilin dan Gilin. Menurut Gilin dan Gilin, akulturasi merupakan proses di mana masyarakat yang berbeda-beda kebudayaannya mengalami perubahan oleh kontak yang lama dan langsung, tetapi tidak sampai kepada percampuran yang komplit dan bulat dari kebudayaan itu. Sedangkan menurut Kencana Ningrat, akulturasi merupakan proses yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari satu kebudayaan asing yang berbeda sedemikian rupa sehingga unsur kebudayaan asing itu lambat laun akan diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaannya yang lama. Jadi teman-teman dapat disimpulkan di sini bahwasanya akulturasi itu merupakan proses percampuran dari dua kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi dalam suatu masyarakat tanpa meninggalkan unsur dari identitas kebudayaan yang lama. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya mengenai faktor pendorong sekaligus faktor penghambat terjadinya proses akulturasi pada masyarakat. Proses akulturasi dalam masyarakat dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor pendorong, yang kedua adalah faktor penghambat. Nah, kedua faktor tersebut akan memengaruhi cepat lambatnya, baik buruknya, serta berhasil tidaknya proses akulturasi pada masyarakat. Apa sajakah faktor pendorong yang mendukung dari proses akulturasi? Yang pertama yaitu kontak dengan kebudayaan lain. Yang kedua yaitu sistem pendidikan formal yang lebih maju. Yang ketiga, adanya sikap menghargai terhadap hasil karya seseorang. Yang keempat adalah toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Yang kelima yaitu adanya sistem lapisan pada masyarakat yang terbuka. Yang keenam adalah banyaknya masyarakat heterogen. Yang ketujuh yaitu ketidakpuasan masyarakat pada bidang-bidang kehidupan tertentu. Yang kedelapan adalah orientasi ke masa depan. Selanjutnya yaitu mengenai faktor penghambat atau faktor yang menghalang-halangi proses akulturasi pada masyarakat. Yang pertama yaitu perkembangan ilmu pengetahuan yang masih lambat. Yang kedua, sikap pada masyarakat yang masih tergolong tradisional. Yang ketiga, adanya kepentingan yang masih tertanam kuat pada masyarakat. Yang keempat, yaitu kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Yang kelima, adanya prasangka buruk terhadap hal-hal baru. Yang keenam adalah hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. Yang ketujuh yaitu adat istiadat atau kebiasaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang definisi dari asimilasi. Jadi, asimilasi adalah suatu proses penyesuaian atau peleburan sifat-sifat asli yang dimiliki oleh suatu masyarakat dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Nah, proses asimilasi ini berlangsung secara intensif dalam kurun waktu yang cukup lama, sehingga unsur-unsur dan wujud setiap budaya itu melebur menjadi suatu unsur dan
wujud budaya baru yang bersifat lebih dinamis. Di sini saya akan menerangkan tentang faktor pendorong dan penghambat terjadinya asimilasi. Faktor pendorong asimilasi yang pertama yaitu toleransi, yaitu saling menghargai perbedaan. Yang kedua, simpati, yaitu kontak yang dilakukan masyarakat didasari oleh rasa saling menghargai dan menghormati. Yang ketiga, adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa. Yang keempat, adanya perkawinan campuran. Dan yang kelima, adanya persamaan unsur-unsur budaya. Sedangkan faktor penghambat terjadinya asimilasi yang pertama yaitu fanatisme dan prasangka yang melahirkan sikap takut terhadap kebudayaan lain. Yang kedua, kurangnya pengetahuan kebudayaan yang menyebabkan sikap toleransi dan simpati berkurang. Yang ketiga, perasaan superioritas yang besar pada individu-individu dari satu kebudayaan terhadap kebudayaan lain. Yang keempat, terisolasinya kehidupan suatu golongan tertentu dalam masyarakat yang berakibat pada tidak adanya kebebasan dalam bergaul. Yang kelima, adanya in-group yang kuat. In-feeling group yang berarti perasaan yang kuat bahwa individu terikat pada kelompok dan kebudayaan yang yang bersangkutan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh dari akulturasi dan juga contoh dari asimilasi. Contoh asimilasi yang pertama adalah asimilasi dalam berpakaian. Wanita pada zaman dahulu cenderung menggunakan pakaian seperti kebaya. Namun seiring perkembangan waktu dan juga kebudayaan dari barat, maka kebaya hanya digunakan pada acara-acara tertentu seperti pernikahan. Sedangkan dalam kesehariannya, wanita didominasi dengan menggunakan kaos, celana, kemeja, dan sebagainya. Yang kedua adalah asimilasi pada bidang kepercayaan. Pada masa Hindu-Buddha di Indonesia sangat kental sekali dengan ritual sesajen. Namun setelah Islam masuk, maka ritual sesajen ini kemudian diganti berdasarkan syariat agama Islam dalam bentuk sedekah dengan melalui kegiatan seperti kenduri dan juga selamatan. Nah, bacaan yang semula berupa mantra-mantra ini kemudian diganti dengan bacaan berupa doa-doa dan juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain dari asimilasi adalah hari libur pada hari Minggu, yang mana ini merupakan budaya dari barat yang kemudian masuk ke Indonesia. Selanjutnya ada musik dangdut yang merupakan perpaduan dari budaya tradisional Indonesia dengan musik India. Dan yang terakhir adalah penggunaan sendok garpu, yang mana ini merupakan kebiasaan kaum elit Eropa yang kemudian masuk ke Indonesia dan menjadi kebiasaan kita, orang Indonesia pada saat makan. Tapi juga masih ada beberapa daerah yang memiliki kebiasaan makan menggunakan tangan. Yang kedua adalah akulturasi. Contoh akulturasi yang pertama adalah tingkepan. Nah, tingkepan ini merupakan ritual atau upacara 7 bulanan yang mana dilakukan dengan cara menyiram bunga setaman kepada sepasang suami istri dengan tujuan untuk memperoleh keselamatan bagi si bayi dan juga si ibu. Nah, ritual ini merupakan kebiasaan atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat aliran animisme. Kemudian, seiring perkembangan zaman, ritual ini pun disisipi dengan bacaan doa sesuai dengan syariat Islam, yang mana ini merupakan bentuk akulturasi budaya antara budaya lokal dengan budaya Islam yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah Masjid Muhammad Cengho. Masjid yang terletak di Pasuruan, Jawa Timur ini merupakan masjid yang mengabdikan nama Laksamana Cengho. Masjid ini merupakan bentuk akulturasi dari 3 budaya sekaligus, yakni Tiongkok, Jawa, dan juga Islam. Hal ini terlihat pada cat warna bangunan masjid dan juga ornamen atap bangunan yang merupakan perpaduan antara budaya Tiongkok dan juga Jawa. Selain itu, sentuhan Islami juga ditunjukkan pada kaligrafi yang terukir pada dinding-dinding masjid tersebut. Contoh yang terakhir adalah kalender. Kalender atau sistem penanggalan yang ada di Indonesia juga mengalami akulturasi budaya antara budaya Islam dan juga budaya Indonesia. Seperti Islam yang menggunakan penanggalan Komariah dan juga Hijriyah, sedangkan Indonesia menggunakan tahun Saka. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan materi akulturasi dan juga asimilasi dari kelompok kami.
Apabila ada kurang lebihnya, saya mewakili kelompok mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.